Wah, Jumpa lagi. Jokowi. Jumpa lagi. Jumpa lagi di tengah Jokowi yang masih Dengan stamina politik yang betul, kuat. masih jadi buah bibir publik. Publik. Terakhir dia kemana tuh? Banjarnegara ya? Iya, dia masih muter ternyata. Masih muter ternyata. Gua juga- Itu pasca OCCRP. OCCRP yang rame banget itu. Ramai banget yang menyebut dia salah satu presiden Paling terkorup. terkorup. Yang terkorup ya. Yang terus dia buktinya mana katanya kan. Ya kan. Ya jawabnya dia kan pasti begitu. Dia pasti begitu. Ya posisinya selalu menjawab dengan kondisi psikologisnya yang seakan-akan Tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apa. Tidak ada suatu persoalan yang harus saya tanggapi secara serius. Iya, iya, iya. Ya, walaupun ada rumor dia selalu dibilang dia gusar. Tapi gue menarik kesimpulannya begini, ketika dia gusar, maka dia akan melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk membalikkan keadaan. Ya. Artinya gini, hari ini tidak ada yang membela dia dalam tanda kutip. Karena dia bukan presiden lagi kan. Karena dia bukan presiden lagi. Biasanya kan banyak tuh muncul survei juga biasanya tuh. Biasa Kepuasan masih survei tinggi. muncul survei dan lain-lain. Tapi hari ini kan tidak ada. Maka dia akan bergantung pada dirinya sendiri untuk membuat membangun kembali image dia sebagai seorang presiden yang sangat dibutuhkan rakyat. Yang dicintai rakyat. Yang dicintai rakyat. Nah, terlebih ya mungkin dia termasuk yang kecewa ketika Prabowo say nothing soal gitu kan. Soal CCRP ya. Soal CCRP ya kan. Dia berharap sebetulnya. Ya mungkin dia berharap juga. Iya. Nah, cuma kita harus tahu bahwa Jokowi ini adalah pemenang. Ya. Ya kan? Dia 5 kali, 2 kali wali kota. Jakarta menang, Jakarta menang. naik ke nasional menang, Nasional presiden 2 kali PDIP menang menang. di PDIP. Artinya gini loh. Kalau gue melihat, ini stamina politik Jokowi dengan umur ya dia yang 62 Masih tahun. 62 ya? 62, 63 itu sangat kuat. Ya. Kalau mau dibandingkan dengan Prabowo yang umurnya Yang udah terlalu tua. 74, Ya. dibandingkan dengan Megawati, dibandingkan sama siapapun ketua partai, stamina Jokowi itu yang paling kuat. Dan Jokowi itu mungkin ya dengan karir politik dia yang sangat luar biasa ini, sebenarnya dalam hati banyak orang mengidolakan dia. Ya. Politisi loh, elit ini. Nah, Maksudnya ya pengen punya track record seperti dia lah. ya bahkan dia udah dapat julukan kan dari politisi juga Raja Jawa. Raja Jawa. Jadi orang pasti berebut buat jadi Iya. raja kan. Iya, jadi kan ya kegagalan Jokowi itu dalam konteks politik adalah tidak terrealisasinya 3 periode. Iya. Ya kan? Bahkan ya kalau itu terrealisasi 3 periode mungkin Jokowi bisa menyamai Soekarno waktu itu ketika mengeluarkan dekret presiden pembubaran DPR ya kan. Itu kan sebenarnya sama aja dan mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. 3 periode kalau kemarin terrealisasi jadi itu sama aja sebenarnya, maka kan ada periode-periode selanjutnya yang menegaskan keberadaan politik dia gitu. Karena itu makanya gue melihat bahwa hari ini Jokowi itu adalah ya benar kata dia, gue sepakat bahwa dia adalah pemimpin partai perseorangan dan punya kekuatan politik yang bisa melebihi separuh partai politik yang di parlemen. Ya. Nah memang Jokowi juga posisinya ya kemarin kan kita tahu misalnya dia selalu ada gitu, bahkan sama Prabowo sendiri dari Januari kemarin itu 3 kali ketemu. Itu nggak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Begitu pensiun, pertemuannya intens banget gitu loh Bang. Artinya dia memang ya tadi stamina politik dia itu dia jaga, termasuk mengawal pemerintahan yang ada saat ini gitu. Jadi apapun itu peristiwa-peristiwa politik dia selalu muncul gitu di tengah-tengah. Misalnya kemarin kayak tiba-tiba ada Puan yang pembicaraannya katanya bocor lah gitu, dibaca mimiknya Prabowo mau ketemu sama ibu gitu misalnya. Terus setelah peristiwa itu Jokowi ketemu sama Prabowo lagi kemarin biarpun itu acara pernikahan anak Akbar Tanjung, cuman ya itu kan ketemu dan nggak mungkin nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi memang gue melihat bahwa politik Jokowi yang punya kewaspadaan dini dalam tanda kutip untuk menjaga ring dia, betul. Ya itu sangat kuat jati diri dia itu. Karena itu memang ini harus diantisipasi oleh para politisi lain, termasuk Prabowo. Ya. Karena gini, Jokowi termasuk politisi yang
sangat Jawa bahwa ketika dia dikecewakan sekali mungkin dia akan Itu sudah terbukti di PDIP kan? iya 2 kali, 3 kali, 4 kali Hasto dipanggil KPK. Jokowi sempat ketawa tuh feeling gue ya ketika Hasto diantar pakai bis. Cuman ketawanya Jokowi mungkin agak hilang pas Hasto nggak jadi ditahan. Nggak jadi ditahan. Wah ini kayaknya ada lebih-lebih yang lain gitu kan. Pastilah itu ada. Karena memang ini cukup unik ya, Hasto. Ya ini terlepas kita geser sedikit soal stamina Jokowi ya. Cuma bisa jadi ketika Hasto tidak jadi ditahan itu menjadi indikasi kembali bahwa dia harus bertindak, Jokowi harus bertindak lebih jauh. Ah itu. Harus bertindak lebih. Artinya memang ada lebih-lebih di luar lingkaran dia yang sebetulnya dia bilang ini memang udah nggak bisa dikendalikan. Di tengah memang dia stamina masih bagus kan. Makanya gue melihat gini, ketika dalam perjalanan politiknya nanti, perjalanan politik Indonesia di tangan Prabowo ini sudah mulai ada keretakan antara Jokowi dan Prabowo, maka ini adu stamina nih antara Prabowo dan Jokowi. Dan plusnya Jokowi sebetulnya itu yang memang yang mungkin banyak orang akhirnya mengkritik Prabowo juga dalam hal ini dianggap agak lemah ya. Karena memang tidak bisa mengendalikan, orang masih menganggap ada Wapres di situ, ada menteri-menteri Jokowi di situ, ada Kapolri Listio yang masih orangnya dia, Jaksa Agung yang masih orangnya dia gitu. Panglima TNI? Iya, Panglima TNI masih orang dia. Jadi kan? Masih nunggu pensiun mungkin tahun depan gitu. Artinya ya itu tadi. Prabowo mungkin di sini masih 1-0 udah nih. Iya. Di periode pertama ya, di tahun pertama. Makanya gue juga menariknya gini, memang Prabowo ini dia juga alon-alon asal kelakon ini. Politik Prabowo untuk meninggalkan Jokowi. Itu bayang-bayangnya. Cuma kan ya sekali lagi ya, sekuat gini contoh lah klasik bagaimana pertarungan Jokowi dengan PDIP. And the winner still Jokowi. Jokowi sekarang. Ya mau gimana? Sekarang gini kan menurut gua gini, ketika ya mesin politik untuk mendegradasi Jokowi adalah PDIP. But itu efektif atau enggak kan kita lihat, selalu ada survei-survei yang mengatakan bahwa Jokowi masih lebih unggul dari tokoh politik lain. Nah, itu artinya bahwa stamina politik Jokowi lawan satu partai besar seperti PDIP itu masih lebih kuat staminanya partai perorangan. Partai perorangan. Harusnya puyeng juga tuh ya PDIP. Maksudnya ngadepin partai perorangan kok nggak bisa gitu loh. Nah, amunisi dari PDIP belakangan nih, kalau kita lihat Bang, itu nggak ada juga, mentah semua. Jadi cuma bluffing gitu. Kalau coba lo bayangin soal Kaisang yang katanya diangkat soal mantannya dia, itu langsung lah rame di media sosial. Ini perang di media sosial kan. Ketika dilakukan sebaliknya terhadap Hasto misalnya, yang waktu dia ada ketemu sama perempuan, wah langsung bahwa ini ada yang coba mendiskreditkan Hasto dengan segala macam. Sementara dari timnya Kaisang tidak ada yang pernah komen hal-hal kayak gitu. Artinya begini loh, pertarungan ini memang sudah sampai level privasi ya, sudah sangat tidak etis ya secara karena itu urusan privat ya. Sudah sangat tidak etis menurut gua. Kalau soal moralitas dan perempuan kan itu dalam tanda kutip ya itu kamar yang lain lah gitu, yang harusnya tidak perlu sampai ke situ menurut gue ya. Tapi lagi-lagi kelihatannya gue lihat kasus pertarungan Jokowi dengan PDIP ini harus menjadi analisa panjang buat Prabowo ketika dia harus atau dia mau meninggalkan Jokowi. Nah kuncinya memang menurut gue dari yang kita bicarain tadi, stamina politik Jokowi itu coba diimbangi dengan nanti yang lagi rame sekarang, rencana pertemuan Prabowo Mega itu. Itu kan udah mulai dipanasin nih, kelihatan tuh Gerindra tiba-tiba jadi bersuara tiba-tiba kan. Ini kan artinya memang kelihatannya inilah salah satu cara buat ngimbangin yang Abi bilang tadi, stamina Jokowi yang semakin kuat itu. Berarti bayangkan ya, untuk coba menyimbangi Jokowi, 2 partai besar harus bersatu. Satu, Gerindra PDIP kan. Nah itu dia. Berarti kan ngelawan partai perorangan ya kan. Nih. Ngeri-ngeri. Tapi lagi-lagi mau bicara prestasi, tokoh politik dari zaman Indonesia Merdeka sampai sekarang yang mampu mengelola konflik politiknya di ujung dia berakhir dengan soft landing, ya itu dia. Kita contoh misalnya Soekarno, dia harus mendekam di penjara bahkan. Soeharto dia sakit-sakitan terakhir. Di ujung terakhir dituduh dengan segala macam pelanggar HAM dan lain-lain.
B.J. Habibie ya di lain pihak dia sebagai presiden reformasi. Tapi kan di MPR nggak diterima ininya. Itu satu, di satu sisi lain juga saat dia melepas Timor juga jadi persoalan terbesar kan. Lepasnya Timor bukan melepas, sorry. Lepasnya setelah referendum ya. Karena referendum yang dia setujui. Lalu Gus Dur turun. MPR, Amin Rais dan Megawati kan. Amin Rais dan Megawati, ya kan. Megawati naik, itu pun dia kan cuma 2 tahun. Ya, dan itu bukan karena pemilihan. Bukan karena pemilihan, dan kemudian pun dia kalah, ya kan. Lalu kemudian SBY, ya kan. SBY periode pertama Demokrat oke. Ya. Periode kedua kan Demokrat udah turun. mulai digoyang. Nah, goyang kan. Nah, sementara Jokowi itu perfect, Bos. Dari awal sampai akhir ya. Bahkan mau nambah. Ya itu. Periode pertama PDIP menang. Iya. Periode kedua PDIP menang, ya kan. Iya betul. Artinya menang. Artinya untuk perbandingan cara mengelola manajemen konflik politik elit dan masyarakat, dia dan jangan salah, winner gitu loh. Iya, dan jangan salah, pasangan Prabowo Gibran tuh hasil dari formulasi dia. Formulasi dia. Iya, jadi memang kita harus akuin sekarang politisi paling berstamina ya. Iya, berstamina dia. Iya, udah. Dan gini loh, orang dalam tanda kutip ya, bicara kekejaman politik itu, orang berpikir bahwa itu kadang-kadang hanya dalam teori, tapi Jokowi bisa melakukan dalam bentuk praktek, ya kan? Ya contohnya ketika dia berani bertarung dengan partai sendiri, ya kan? Tapi partainya juga tidak mengusir dia itu. Iya. Bahkan pemecatan tuh setelah udah lama. Sudah lama, ya kan? Lucu jadinya. Budiman cepet kok. Budiman Marwar Sirait ya kan? Iya, kalau Marwar Sirait kan mengundurkan diri. Iya, tapi kan maksudnya yang lain tuh ketika udah ngasih jalan ya mereka tegas gitu ya, kecuali Jokowi. Nah, makanya gua menduga begini, Jokowi itu punya kajian dan analisa yang sangat dalam ketika dia melihat bahwa orang-orang dia atau orang yang berkoalisi dengan dia mulai berbalik badan, maka dia akan melakukan manuver politik yang lebih kejam. Dan yang tidak bisa diduga oleh lawan politik. Dan gua melihatnya begini, satu hal adalah politik nabok silih tangan dia itu yang hebat. Itu saja dia. Gue melihatnya begitu. Ya. Emang jangan main-main dengan Raja Jawa. Itu udah benar. Keluarnya udah benar. Keluarnya udah benar itu. Nah, sementara gue akan melihat gini. Dia mungkin megang semua orang yang ada di sekitar dia memang diserahkan tanggung jawab untuk megang kartu-kartu para politisi. Tapi orang itu pun kartunya dipegang Jokowi. Jadi ketika orang itu tidak patuh sama dia gitu, geser. Sama kayak rumornya bahwa Ganjar tidak patuh sama Jokowi kan, hasilnya 16%. Belakangan dia tiba-tiba galak soal food estate ya kan. Food estate. Jadi memang kalau gue melihat begini, kalau sampai perpecahan ini terjadi di perjalanannya Prabowo, bahkan untuk di tahun pertama ini, maka analisa gue melihat bahwa Jokowi akan membuat skenario bahwa enakan zamanku toh. Itu yang lagi dibuat. Dia mau ngikutin sebenarnya gaya Soeharto juga. Ya dia membuktikan kalau ini Orba itu benar-benar ini Orba. Jadi dia pengen bikin slogan juga, sekalian aja gue pakai enak zamanku toh. Jadi munculnya dia di publik itu dia main nunjukin di tengah kelemahan Prabowo yang kita bahas tadi kan. Enak zaman gue. Enakan zamanku tuh, itu. Nah, Prabowo juga itu terlihat gini. Ketika gue sih ngambil contoh satu kasus soal PPN 12%. Itu kan perintah undang-undang. Dan Jokowi dengan tegas ketika ditanya, itu perintah undang-undang. Gue kebayang ketika itu 12% terrealisasi ke semua produk, maka harga barang akan naik. Inflasi. Maka mungkin kalau habis hari itu, satu hari harga barang naik, besok ada survei, Prabowo paling di urutan di bawah ini, di bawah Desta kali ya. Vicky Prasetyo. Ya kan, kepercayaan publiknya. Yang sebenarnya Vicky Prasetyo udah sempat naik kemarin. Kan? Artinya gini, akan ada kontras cara politik antara Jokowi dan Prabowo ketika memang mereka ketemu bottleneck dalam hal kepentingan. Nah, kalau Jokowi berpikir bahwa ini harus diselesaikan, maksud gue diselesaikan bahwa oh ya sudah, kita
bersaling berhadapan ini, selesai hubungan Prabowo dan Jokowi. Prabowo Jokowi, maka dia akan melakukan hal itu menurut gua. Enak zamanku tuh digaungkan lah. Digaungkan dengan di ujungnya adalah kalaupun aturan tidak bisa dirubah ke depan bahwa presiden itu bisa 3 periode memimpin, maka mungkin narasi politiknya nanti ya udah kalau nggak Jokowi Gibran. anaknya Gibran. Berarti Gibran di 2029. 2029. Kecuali ini bisa tidak terjadi kecuali mereka akur sepanjang jalan. Ya. Nah, pilihan politiknya ini kan emang keras ya, karena Mega juga katanya kalau mau bergandengan tangan dengan saya ke Prabowo, ya jangan bergandengan tangan dengan Jokowi. Sama ini hitam putih aja, gitu loh. Nah, ya sama-sama ini politiknya juga politik yang sangat keras sebenarnya, gitu. Makanya. Jadi kita bakal lihat nih sejauh mana Prabowo bisa menggagalkan agenda enak zaman kuto Jokowi itu. Iya. Harus bisa. Mungkin ya PPN itu nilai plus lah ya. Dia berhasil. Ya berhasil. Nggak jadi tuh. Nggak jadi tuh enakan zamanku ya. Iya. Gitu kan. Kalau itu sampai jalan, itu akan ada tuh narasi. Prabowo ini ya. Nah itu yang gua melihat bahwa ke depan, makanya itu yang gue lihat ke depan politik itu akan sangat panas. Kalau pertarungannya itu terbuka antara Jokowi dengan Prabowo. Ya itu tadi masuknya Mega nanti ketemu Prabowo itu babak baru mungkin. Babak baru. Perseruan ini ya. Nah apa? Kalau jadi ya. Iya. Tapi kita nggak tahu nih. Sebenarnya yang menarik adalah begini. Kalau Prabowo itu punya ya lagi-lagi kemampuan ketika Jokowi pada posisi yang sama saat Demokrat ingin masuk ke dalam struktur pemerintahnya Jokowi, sementara di sisi lain Megawati yang menolak saat itu kan PDIP dalam hal ini. Nah, tapi kemampuan Jokowi melakukan keseimbangan politik itu memang Demokratnya tidak masuk ke pemerintahan, tapi hubungan baiknya tetap terjaga. Nah, kondisi ini akan mungkin dialami terulang lagi oleh Prabowo. Pertanyaan Prabowo, bagaimana cara membuat ini lebih tidak panas tapi tetap hangat aja gitu loh. Jadi kita lihat bakal ada nggak di truk-truk belakang muka Jokowi dengan enak zamanku tuh kan? Iya. Itu nanti kita lihat ya. Kalau ada Prabowo kalah tuh. Prabowo kalah. Enakan zamanku toh. Iya.